Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah bersama saya di sini Ratna Permanasari, dan di sebelah saya sudah ada Bapak Hadi Prandono. Beliau adalah Dekan Fakultas Perikanan Universitas Pekalongan. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Alhamdulillah beliau adalah salah satu dekan yang memang sudah senior, sudah tahu bagaimana Universitas Pekalongan itu berjalan dari tahun ke tahun, bagaimana perkembangan unikal itu Pak. Bapak kalau bisa tanya ini Bapak bisa menceritakan bagaimana sejarah Fakultas Perikanan sendiri Pak. Jadi dari awal Fakultas Perikanan itu berdiri sampai saat ini perkembangannya sudah semacam apa? Iya, terima kasih. Jadi yang pertama, Fakultas Perikanan ini kalau di Universitas Pekalongan adalah fakultas yang didirikan nomor 3 setelah ekonomi, hukum, kemudian butuh fakultas eksakta, maka kemudian yayasan mendirikan Fakultas Perikanan. Sebagai salah satu fakultas eksakta ya. Jadi Fakultas Perikanan itu adalah salah satu fakultas eksakta yang ada di Unikal pada waktu itu ya Pak. Nah, kalau saat ini kan sudah banyak sekali, ada 16 prodi ya, yang beberapa dari itu sudah ada eksaktanya. Nah, untuk perkembangan dari tahun ke tahun itu bagaimana Fakultas Perikanan berkembang Pak? Jadi semacam apa transformasinya? Nah, gitu. Pada awalnya ketika tahun 1982 Fakultas Perikanan itu berstatus izin operasional. Lalu kemudian kita mengusulkan atau mengajukan kalau semacam sekarang ini akreditasi. Tapi dulu kan terdaftar, diakui, terus lupa saya. Nah, setelah kita ajukan itu kemudian statusnya menjadi terdaftar. Nah, pada tahun 2000 sudah ada usulan akreditasi, kita mencoba mengajukan akreditasi, dan alhamdulillah akreditasi pertama kita mendapatkan nilai B. Oh, alhamdulillah. Akreditasi pertama Fakultas Perikanan sudah B, teman-teman. Jadi sudah tidak bisa lagi diragukan Bapak nih. Bagaimana dosennya Pak untuk transformasinya? Dosennya kreatif ya insya Allah ya Pak? Ya, insya Allah dosen Fakultas Perikanan ini memang terbatas, tapi mengikuti perkembangan akademik yang ada, kemudian Fakultas Perikanan mencoba untuk menaikkan status akademiknya. Jadi awalnya S1 semua itu, karena memang belum ada keharusan untuk S2 bagi dosen. Kemudian ada yang pertama kali kuliah ke IPB, nah itu pertama kali kita punya dosen S2. Oh, luar biasa. Kemudian menyusul berikutnya ada yang ke IPB lagi S2, kemudian ke Undip. Semua S2, dan sampai sekarang kita sudah punya doktor 3 orang. Luar biasa. Dan kebetulan doktor itu adalah alumni Unikal semua. Wah, luar biasa teman-teman. Ini jadi catatan kita ya. Alumni Unikal bisa menjadi doktor. Sekarang ada berapa Pak? 3 doktor di Fakultas Perikanan. Ya, sebuah prestasi yang luar biasa Pak ya. Terus Pak, untuk kemudian bagaimana sebuah kurikulum itu dijalankan Pak di Fakultas Perikanan sendiri? Ya, jadi kurikulum itu selalu kita lakukan peninjauan setiap 5 tahun sekali. 5 tahun sekali ditinjau. Kita konsisten 5 tahun sekali ada peninjauan kurikulum, menyesuaikan juga dengan perkembangan pengetahuan dan teknologi yang ada. Dan kurikulum selalu kita kaitkan, kita sinambungkan dengan visi misi kita, visi misi tujuan fakultas. Dulu kita baru punya visi misi tujuan fakultas, dan kemudian perkembangan berikutnya di samping visi fakultas sudah ada visi prodi. Ya, jadi sampai sekarang kita menggunakan kurikulum yang terbaru. Visi prodi, visi fakultas, dan visi universitas. Iya. Jadi pasti kita akan ada acuannya. Mengacu pada visi utama universitas. Terus untuk fasilitasnya apa? Fasilitas apa yang akan ditawarkan untuk adik-adik yang akan kuliah Pak? Ya, jadi alhamdulillah kita punya fasilitas yang sangat memadai, terutama untuk praktikum lapangan. Saya
mengucapkan terima kasih kepada yayasan maupun kepada Pak Rektor Unika yang sudah memberikan kita fasilitas yang boleh dikatakan melebihi yang lain. Oh iya, apa saja itu Pak fasilitasnya? Iya, jadi kita punya tambak percobaan yang sangat luas, yang kira-kira luasnya 7 hektaran. Luar biasa, 7 hektar untuk tambaknya ya Pak ya? Iya. Dan ini tidak dimiliki oleh universitas lain. Oh gitu. Ini terbukti ketika misalnya ada asesor yang meninjau di laboratorium kita, ya, tepatnya di Selamaran. Oh iya. Dalam kota sendiri ya, jadi nggak jauh dari kampus utama ya Pak ya. untuk tambaknya. Artinya dari kampus utama ke sana hanya memerlukan waktu 10 menit, Ya. tidak sampai di sana. Itu asesor yang dari manapun begitu mengakui bahwa di universitasnya nggak punya. Luar biasa ini. Ini adalah salah satu komitmen Unikal ya, memfasilitasi mahasiswa untuk berkembang, langsung terjun ke lapangan. Ya. Jadi mereka punya skill tidak hanya teoretis, tetapi juga praktis ya Pak ya. Dan kebetulan memang visi kita adalah visi prodi terutama itu menghasilkan lulusan yang menguasai iptek perikanan budidaya air payung. Nah, tambak itu adalah air payung. Oh iya, ini selain nyambung gitu. Betul sekali Pak. Selain negara Indonesia ini kan adalah negara maritim di mana kepulauan itu luas dengan perairannya ya Pak ya. Jadi salah satu yang kita utamakan juga adalah Fakultas Perikanan yang nantinya akan menghasilkan generasi-generasi yang bisa mewadahi yang bisa mengupas semua fasilitas sumber daya alam yang ada di Indonesia ini. Jadi untuk tipsnya bagaimana Pak? Sehingga mahasiswa itu bisa transformatif, bisa kreatif, mengolah sumber daya yang sudah ada di Indonesia. Begini, moto singkat kita adalah kalau Anda pengen belajar tambak, belajarnya di Unikal. Gitu. Kalau pengen belajar tambak, belajarlah di Unikal ya. Sekarang ini kan masih viral tentang Faname. Udang ya betul ya? Udang Faname. Ini pas sekali dengan visi kita. Jadi kalau teman-teman yang baru lulus SMA atau SMK, kalau berminat pada aquacultur, dan ini perkembangannya luar biasa sebetulnya. Bahkan di pandemi corona seperti ini tidak terpengaruh. Nah, ini Bapak, cerita sedikit tentang bagaimana Fakultas Perikanan itu menyikapi dampak dari pandemi ini Bapak. Ya, jadi yang kebijakannya Pak, terutama kebijakan dan programnya yang dilakukan apa saja? Jadi kita mencoba melakukan edukasi kepada masyarakat umum bahwa untuk mencegah menangkal virus corona ini bisa dengan mari kita perbanyak makan ikan. Oke, jadi fungsi dari makan ikan itu sendiri apa Pak? Untuk apa namanya? Itu multifungsi sebetulnya. Bisa untuk mencegah stroke, gitu. bisa untuk mengurangi atau mengurangi resiko diabetes. Oh gitu. Kemudian juga kanker. Ya, jadi ketika badan kita itu sudah imunnya bagus, insya Allah tidak akan. Ya, sekarang ini kecenderungan kecenderungan di negara-negara maju itu sudah berpindah dari mengkonsumsi daging merah ke daging putih. Jadi red meat ke white meat. Ya, daging putih itu adalah ikan. Ya. Oh iya. Jadi banyak memakan ikan itu bagus. Iya. Makanya kan pemerintah Indonesia sangat perlu dan sangat penting sekali untuk membuat Kementerian Kelautan Perikanan yang dimulai dari zaman Gus Dur sampai sekarang dipertahankan terus. Kementerian itu tetap ada karena memang kecenderungan konsumsi ikan itu lebih sehat daripada daging merah tadi. Itu berarti salah satu bukti edukasi ya yang dilakukan oleh Fakultas Perikanan. Selain mengedukasi masyarakat tentang bagaimana mereka bisa mengkonsumsi ikan, itu ada apa lagi Pak kira-kira? Jadi kita memberikan edukasi juga karena mereka lebih banyak di rumah, bisa memanfaatkan karangan rumah misalnya. Betul, teman-temannya sangat bagus sekali. Budidaya lele ya Pak. Kreatif ya Pak ya? Ya, jadi itu yang paling mudah itu. Iya.
Selain lele apa yang bisa dibudidaya di rumah Pak kira-kira? Ya mungkin ikan hias bisa. Yes. Ikan hias seperti ikan cupang misalnya itu ternyata punya profit yang luar biasa itu. Ikan cupang itu bisa menghidupi itu. Oh gitu ya? Iya. Berarti satu itu bisa untuk mengisi waktu, yang kedua itu bisa untuk kesejahteraan juga Iya, ya Pak ya? bahkan bisa membantu perekonomian keluarga. Perekonomian keluarga ya. Karena kan ada asosiasinya, ada apa namanya komunitasnya. Nah, komunitas Ini, itu Pak, mereka hidup dari situ. Betul Ikan cupang. sekali. Berarti Fakultas Perikanan sudah bisa mendongkrak entrepreneurship ya Pak ya? Insya Allah. Dari praktik sederhana di rumah menjadi sebuah apa namanya yang bisa diangkat untuk kesejahteraan Iya. hidup, paling tidak untuk menghidupi keluarganya sendiri Ya, ya. paling tidak untuk mungkin ganti haluan ya tadinya kena PHK Betul. bisa dicoba. Nah, kalau ada Ide. kesulitan bisa menghubungi kami. Ada komunitasnya yang ikan cupang misalnya. Nah, Itu juga ada komunitasnya, kita juga ada mitra dengan Oh, gitu. komunitas itu, sehingga kalau mereka butuh teknologinya, butuh bagaimana membudidayakannya atau yang lain yang itu pada intinya nanti masyarakat bisa langsung ke Unikal untuk mempraktekkan budidayanya gitu Pak, nanti bisa juga kita kasih nomor WA saja begitu. Oh, iya. Karena kan sekarang tinggal stay at home, jadi Iya. tidak usah menikah bisa masyarakat tinggal stay at home, Ya. nggak usah ke Unikal, tinggal lain saja. iya. Oh, perlu saya sampaikan Iya Pak. nomornya ya. Iya. Bisa menghubungi kami dengan nomor WA 0858 6958 6861. Iya. Berarti masyarakat bisa kontak di nomor itu. Iya. Nanti insya Allah Unikal yang datang ke rumah untuk memberikan edukasi ya. Nanti bisa kita edukasi lewat online. Iya, oke. Ya. Bapak, ini pertanyaan terakhir. Ya. Kira-kira masukan Bapak, himbauan untuk adik-adik yang akan kuliah nantinya bagaimana Bapak? Ya, jadi terutama adik-adik yang lulusan atau yang masih bersekolah di sekolah menengah kejuruan perikanan bisa meneruskan studinya di Fakultas Perikanan Universitas Pekalongan ini. Kenapa kami hadir dengan sini? Yang pertama, fasilitas kita sangat memadai seperti saya bilang tadi, Iya. dengan sarana prasarana yang insya Allah sangat lebih dari cukup. Oh iya. Ya, Lengkap kemudian insya Allah. akreditasi kita itu skornya tinggi. Oh iya. Ya, jadi itu membuktikan bahwa kita menurut penilaian dari BANPT pada akreditasi nasional perguruan tinggi, kalau skornya tinggi berarti kan kita memang sudah siap benar untuk Sudah layak. ya untuk memberikan apa namanya transfer Iya. pengetahuan dan teknologi Terjamin di daerah kualitasnya. lain. Insya Allah. Terjamin kualitasnya. Selain itu apalagi Pak, ada tenaga dosen mungkin Pak? Ya, selain fasilitas tadi, dosen kita itu sudah S3 atau doktornya sudah 3 orang. Jadi katakanlah ini sudah cukup lah sebagai, meskipun sebetulnya kita masih ada rencana ke depan yang ada di dalam rencana strategis kita untuk memberangkatkan lagi dosen kita ke S3. Jadi dari segi pengampu itu kita punya kompetensi yang cukup saya kira. Mumpuni insya Allah. Mumpuni, insya Allah. Cukup Pak, mungkin itu saja. Cukup. Iya, Terima itu kasih. tadi adik-adik diskusi singkat kita dengan Bapak Hadi Pranggono. Beliau adalah dosen dari Fakultas Perikanan, beliau juga menjabat sebagai dekan di Fakultas Perikanan Universitas Pekalongan. Jadi tunggu apa lagi? Ayo bergabung di Unikal, bergabung di Fakultas Perikanan Universitas Pekalongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.